Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yohanes Samedari dan di Stasi Santo Thomas Segen, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga berkat teladan Santa Scholastica yang kami peringati hari ini, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenesia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kasih seorang ibu terhadap anaknya yang memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan adalah kasih seorang ibu yang mengupayakan sungguh-sungguh bagaimana anaknya bisa terbebaskan dari setan dan terselamatkan. Kasih itu pula yang mendorong ibu tadi sungguh-sungguh mengerti bahwa sumber kasih adalah Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia. Tidak hanya untuk orang-orang Israel tetapi untuk seluruh umat manusia. Iman seperti ibu itulah yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Meski dia adalah seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenesia yang sebenarnya tidak termasuk di dalam prioritas karya keselamatan Tuhan Yesus, akhirnya menjadi prioritas karena imannya. Marilah kita di dalam menjalani hidup ini juga menjalani hidup dengan penuh iman, penuh kepercayaan. Dasarnya adalah kasih sendiri dari Allah yang diberikan kepada kita umatnya. Sehingga dari kasih yang lalu menimbulkan iman yang teguh membawa kita menjadi orang-orang pilihannya yang patut untuk diselamatkan. Sebagaimana kata-kata Tuhan Yesus ketika ibu tadi mengucapkan kata-kata kerendahan hati, kepercayaan bahwa Tuhan sumber kasih akan menyelamatkan siapapun yang meminta pertolongan kepadanya. Itu menunjukkan iman yang teguh dari si ibu itu, maka keselamatan dianugerahkan kepadanya. Marilah kita di dalam hidup ini menjalani hidup dengan penuh iman, kepercayaan, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya yang walaupun kita tidak pantas untuk mendapatkan berkat, mendapatkan prioritas, akhirnya pun memperolehnya. Bukan semata-mata demi prioritas, demi keselamatan, tetapi karena demi kasih kepada Tuhan dan sesama. Sebagaimana ibu dari Siro-Fenesia tadi yang disembuhkan anaknya dari kerasukan setan oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk memiliki kerendahan hati, kepercayaan dan iman yang teguh kepada Kristus sumber segala kesembuhan. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.